Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tamingon. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai materi dari konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, untuk terkait pengertian ekonomi dalam Islam, yaitu adalah konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Untuk teori dan model ekonomi Islam, menurut pandangan dari M.M. Metwali, yaitu teori dan model ekonomi Islam adalah diterjemahkan yang menyatakan bahwa ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kesepakatan ulama, dan kias atau analogi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama, sedangkan Ijma dan kias merupakan pelengkap untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian hal penting dalam ilmu ekonomi. Ada beberapa hal penting dalam ilmu ekonomi, yaitu istilah-istilah yang dapat ditemui berkaitan dengan kajian ekonomi itu sendiri sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi yang biasa digambarkan dengan kata-kata dengan modal yang minimal untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Dan kedua, hukum ekonomi yang menurut salah satu sumber berarti suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. 3. Asas ekonomi adalah dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan sektor ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi adalah pola atau sistem yang dianut oleh suatu negara dalam menentukan kebijakan ekonominya, misalnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Hal-hal di atas bisa saja kita temui ketika menghadapi pembahasan mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah bidang ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan, rumah tangga, sedangkan ekonomi makro adalah bidang ilmu ekonomi yang berkenan dengan ruang lingkup yang besar. Dan berikutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid atau keimanan, keadilan, kenabian pemerintah, dan hasil dari kelima nilai universal tersebut. Dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis atau multiple ownership, yaitu kebebasan bertindak atau berusaha, freedom to act, serta keadilan sosial atau social justice. Dan 5 nilai universal memiliki fungsi seperti fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan atau keesaan alam, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Atau keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi atau kenabian, menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Atau dalam pemerintahan, peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distori sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Atau hasil dalam Islam, hasil laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Dan bentuk-bentuk prinsip ekonomi Islam dapat digambarkan seperti ini, yaitu dari akhlak yang terdapat dari multiple ownership, ada freedom to act, dan juga social justice. Pada akhlak itu perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Dan untuk yang
Yang ketiganya ini adalah prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, dan yang untuk turunannya ada tauhid, adil, nubuah, khilafah, ma'at, yaitu termasuk dalam teori ekonomi Islam. Akhlak dan ekonomi berkaitan dengan akhlak ekonomi atau tatanan ekonomi yang bermoral. Dua hal penting yang menjadi landasannya adalah efisiensi dan keadilan. Dan persoalan efisiensi atau inefisiensi mencakup tiga hal, yaitu persoalan alokasi sumber daya, perilaku manusia, dan sistem kemasyarakatan. Sementara itu, persoalan keadilan ekonomi begitu diperlukan karena di dalamnya terdapat hal-hal berkaitan dengan aturan main dalam relasi ekonomi. Keadilan ekonomi ini akan menjadi suatu etika tersendiri yang setidak-tidaknya bersumber dari hukum-hukum alam, yaitu hukum Tuhan dan sifat-sifat sosial manusia. Ekonomi adalah kegiatan yang berlangsung berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis ekonomi akan berdampak pada munculnya krisis di bidang politik, sosial, hukum, dan budaya, serta agama. Bahkan kemiskinan ditenggarai menjadi ancaman yang serius bagi iman dan keyakinan agama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kada al-makruh an yakuna al-fukuran, hampir dipastikan kemiskinan membawa akibat kekufuran. Dan berikutnya ada mengenai dengan akhlak kepada Allah. Akhlak Islam menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya adalah hubungan antara ciptaan dengan penciptanya, hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Pada dataran ini manusia pada hakikatnya tidak mempunyai otoritas, kekuasaan, dan wewenang sedikit pun terhadap Tuhan. Sekuat-kuatnya manusia untuk menentang Tuhan hanyalah akan melahirkan kesia-siaan. Bahkan, kerugian besar karena pada akhirnya manusia tetap tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah yang menghidupkan dan mematikannya. Manusia tidak pernah bisa menolak, menentang, dan melepaskan hukum-hukum itu. Secara individual, manusia tidak pernah berkuasa untuk menolak kelahirannya, bahkan untuk memilih jenis kelamin, jalan rahim, tempat, dan waktu kelahirannya. Ia pun tidak sanggup, ia lahir tanpa ada dimintai persetujuan terlebih dahulu, mau atau tidak. Demikian pula halnya dengan kematiannya, ia tidak pernah mampu merencangkan dengan tepat, kecuali Allah memang sudah menghendakinya untuk mati sesuai dengan jalan hidupnya. Banyak orang yang bunuh diri dan diri gagal, dan ada pula yang selamat dari kecelakaan, yang sulit dibayangkan bisa selamat. Dan berikutnya ada akhlak pada manusia, yang terdapat di sini dengan gambar contohnya manusia dalam adanya kebebasan bertindak atau ikhtiar, dan ada juga terikat atau takdir atau determinisme. Dan pada kebebasan bertindak terbagi juga menjadi ada dalam perbuatan benar atau baik, dan ada juga perbuatan buruk atau salah. Segala macam peri kehidupan manusia seperti memasak, makan, minum, mencuci, bekerja di sawah, bekerja di kantor, wira swasta, perkawinan, cinta, rindu, dan sebagainya merupakan tindak bebas dirinya. Karena itu, kita harus mempertanggungjawabkannya, apakah pekerjaan tersebut baik atau jahat, atau perbuatan tersebut benar atau salah. Meskipun manusia diberi kebebasan tidak seperti halnya makhluk lain, namun kebebasan itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, kebebasan dirinya atas apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia adalah merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, kebebasan berkehendak dan berbuat dibatasi atas dua tindakan, yaitu tindakan baik dan tindakan salah. Dan berikut ada riba dan pertumbuhan ekonomi, di mana riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyada, dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Dalam konvensional terdapat nasabah dan pihak bank yang meramaikan kegiatan di mana salah satu transaksi yang umum dilakukan ialah transaksi pinjam-meminjam. Dalam bank konvensional, kesepakatan mengenai adanya
Penambahan pembayaran dilakukan sebelum serah terima uang, di mana seorang nasabah harus bersedia menyetujui terlebih dahulu mengenai penawaran sejumlah bunga yang harus dibayarkan di luar uang pokok pinjamannya sebagai kompensasi terhadap bank. Apabila nasabah tersebut menyetujui, maka sah dan transaksi meminjaman tersebut. Eh, Hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapat memeratkan dan membebani salah satu pihak. Sementara dalam Islam tidak mengajarkan untuk menyulitkan orang lain. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah riba, perspektif agama Islam. Dan untuk kesimpulan dari konsep dasar Islam adalah dasar-dasar ekonomi Islam ini bertujuan agar membentuk dan menghasilkan lulusan atau output yang mampu menguasai dasar-dasar ilmu ekonomi Islam secara teori dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam dapat sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam dan penerapannya pada tata perekonomian di Indonesia diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan tujuan syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Baik, sekian terima kasih untuk sekian dari video mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Untuk saat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.